Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Syarif, NIM 200222130 dari kelas AP reguler 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Analisis perencanaan daerah adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi data untuk memahami kondisi dan potensi suatu daerah guna menginformasikan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan daerah. Selanjutnya, evaluasi perencanaan daerah. Evaluasi perencanaan daerah adalah penilaian sistematis terhadap efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian rencana dan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam suatu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan daerah. Mengapa analisis perencanaan daerah penting? Analisis perencanaan daerah penting karena memberikan pemahaman yang dihadapi suatu daerah, membantu mengidentifikasi masalah dan peluang, serta merumuskan rekomendasi dan strategi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis perencanaan daerah meliputi yang pertama, pengumpulan data, pemrosesan dan analisis data, identifikasi masalah dan peluang, perumusan indikator kerja, penyusunan rekomendasi dan strategi perencanaan. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan daerah. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan top-down. Pendekatan ini melibatkan pemerintah atau otoritas pusat dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan arah pembangunan daerah. Yang kedua, pendekatan bottom-up. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kelompok-kelompok lokal, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana perencanaan. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini mengintegrasikan pemikiran dan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, seperti perencanaan tata ruang, ekonomi sosial, lingkungan, transportasi, dan sektor-sektor terkait lainnya. Yang kelima, ada pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, pendekatan keberlanjutan. Pendekatan ini mendasarkan perencanaan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan resilient. Pendekatan ini fokus pada pengembangan perencanaan yang mampu menghadapi tantangan dan risiko seperti perubahan iklim, bencana alam, atau ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, dampak lingkungan dievaluasi dalam perencanaan daerah. Evaluasi dampak lingkungan dalam perencanaan daerah melibatkan analisis terhadap dampak yang mungkin timbul dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan fisik, alam, dan sosial di suatu wilayah. Evaluasi ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul, serta upaya untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peran yang selanjutnya itu peran partisipasi masyarakat dalam evaluasi perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam evaluasi perencanaan daerah karena melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung melalui partisipasi masyarakat.
Informasi dan pandangan mereka dapat dikumpulkan dan evaluasi program dapat mencakup perspektif mereka. Ini yang membantu memastikan bahwa keputusan dan rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Baik, itulah persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.